Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman dan adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan lancar dalam melaksanakan kegiatan semuanya ya. Nah, pada hari ini, karena harinya hari libur, kita tidak akan melanjutkan materi kita tentang pembelajaran matematika. Namun hari ini kita akan mencoba membacakan dari sebuah karya dari seorang siswi ya, yaitunya dari siswi yang bernama Alisha Ramadhani Syahfitri kelas 9C, yaitunya berjudul tentang yang nantinya mudah-mudahan akan jadi sebuah tulisan novel ataupun cerpen nantinya, yaitunya berjudul tentang Keteguhan Sang Andini. Dalam yang akan dibikinnya atau sebuah karya yang akan dibikinnya ada beberapa subbagian judul. Yang pertama itu ada seseorang yang tak terduga. Habis itu yang kedua ada fitnahan yang tak kunjung habis. Yang ketiga ada kekhawatiran yang muncul di hati. Dan yang terakhir ada waktu yang sangat tipis. Nah, hari ini kita coba baca yang pertama, seseorang yang tak terduga. Berawal dari sebuah angin yang berembus dari arah timur, seakan-akan membawaku untuk ikut dengannya dan menikmati anugerah Allah yang berikan dengan pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang bermekaran, dan kupu-kupu yang berterbangan. Begitu indah dan sejuk memandangnya. Aku pun berkhayal dan berkata dalam hatiku, andai saja aku mempunyai teman yang bisa kuajak bicara dan bercanda. Tak lama kemudian, datanglah sosok yang muncul dari sebelah kananku. Dalam hati aku pun berkata, siapa ya yang di sana? Sambil meletakkan jari telunjukku di samping mataku. 1 menit berlalu dan orang itu pun menghampiriku sambil berkata, "Hei, ngapain kamu di sini?" "Ya suka-suka aku dong, mau ngapain? Kenapa kamu yang sewot?" Lah, janganlah marah-marah, aku kan hanya bercanda. Iya deh. Oh ya, ngomong-ngomong kamu dari mana? Dan ngapain kamu kesini? Sebelum itu perkenalkan, namaku Muhammad Ihsan dan aku kesini karena sekolahku libur 1 minggu. Kemarin habis kebakaran 2 hari yang lalu. Dan soal aku kesini, tadi ada orang-orang yang bilang ada taman yang bagus di sekitar sini, makanya aku kesini. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Namaku Andini Ramadhani, biasa dipanggil Andini. Oh, senang bisa kenal denganmu. Kenapa kamu mau ngobrol sama saya? Kamu emangnya nggak malu apa? Malu gimana? Orang-orang aja tidak ada yang mau berteman denganku. Lah emangnya kenapa? Kamu kelihatan baik dan Chan. Nggak jadilah. Chan apa? Gak apa-apa. Ya mungkin kamu menganggap aku kayak gitu, tapi orang-orang pada nggak mau dekat denganku karena aku orangnya sederhana. Berteman itu nggak pandang kaya atau miskin, yang penting ketulusannya itu loh, ujar Ihsan. Makasih ya kalau kamu mau menganggapnya gitu, balas Andini. Oh ya, sama-sama. Ngomong-ngomong, aku mau jadi teman kamu, An. Dengan ekspresi terkejut aku pun berkata, hah? Benarkah? Halah, masa iya, mana ada orang yang mau berteman denganku? Ya iyalah, masa aku bohong? Emangnya wajah aku kelihatan bohong apa? Ujar Ihsan. Ya enggak sih, tapi ngomong-ngomong terima kasih sudah mau jadi temanku.
Hehe, sama-samaan. By the way, ini udah sore loh, kamu nggak pulang apa? Tanya Ihsan. Ya duluan lah, jawab Andini. Mana mungkin aku meninggalkan perempuan sendirian lagi di sini? Ujar Ihsan. Ya sudahlah, aku pulang dulu lagi ya. Oke, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hati yang senang dan bahagia, aku pun pulang. Tak pernah kuduga sosok seperti dia masuk dalam kehidupanku. Terima kasih ya Allah telah memberiku seorang teman. Tak lama kemudian Andini pun sampai di rumahnya yang kecil dan sangat indah itu. Tok tok tok. Ibu, aku pulang, Bu. Ya, sebentar, Nak, kata ibu. Ya, Bu. Udah pulang, An? Habis dari mana tadi kok senyum-senyum sendiri toh? Tanya ibu. Hehe, nggak apa-apa, Bu. Aku ke kamar dulu ya. Mandi dulu, baru ke kamar. Seru ibu. Hehe, iya, Bu. Jawab Andini. 2 menit kemudian terdengar suara benda yang jatuh arah dapur. Prang! Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, cuman pisau tadi yang jatuh dari lemari piring. Oh ya udah, Bu. Hati-hati ya. Tak lama kemudian terdengar suara petir yang begitu besar. Aku pun jadi gelisah ketika ayah belum juga pulang. Dalam hatiku sambil berkata, ya Allah, berikanlah kesehatan pada ayahku. Mudahkanlah pekerjaan ayahku. Dengan perasaan yang penuh kekhawatiran aku pun melihat keluar. Saat kulihat keluar hujan yang begitu lebat membuat diriku semakin panik. Ketika aku ingin menutup pintu, tiba-tiba kulihat dari kejauhan sosok ayah yang sangat kusayang. Kulihat baju ayah sudah berlumuran air hujan dan kulihat dari sisi wajah ayah yang kelihatan begitu lelah dan sangat capek. Tak kemudian sampailah ayah ke depan pintu rumah. Dengan penuh kegelisahan aku pun bertanya kepada ayah. Ya, kenapa lama sekali pulangnya ya? Dalam hati pun aku berkata, kenapa ayah tak jawab pertanyaanku? Mungkin ayah lagi capek. Tanpa bertanya pada ayah pun, aku pun pergi ke dapur untuk membuatkan teh. Aku pun bergegas ke dapur dan mengambil cangkir. Tak lama kemudian aku pun memberikan teh kepada ayah dan ayah langsung meminumnya. Tidak mau menguping apa yang ayah dan ibu bicarakan, aku pun bergegas pergi ke kamar. Tidak bisa tidur karena kecemasan di dalam hati masih bertanya-tanya. Dengan perasaan kepo yang membara dalam pikiranku, aku pun mengintip dari gorden pintu kamar. Kulihat ayah dan ibu tidak ada di ruang tamu. Dan aku pun mengintip ke gorden pintu kamar ayah dan ibu. Di saat itu aku melihat ayah sedang memijit tangan dan kakinya yang kelihatan sangat pegel sekali. Aku jadi sedih dan menangis sambil berkata, ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Angkatlah semua penyakit-penyakitnya dan mudahkanlah rezekinya. Ya Allah, amin. Tak ingin terus menahankan bendungan air mata yang terus mengalir dari pipiku. Aku pun langsung pergi ke kamar dan langsung melepas tangisanku yang kutahan sejak tadi, sambil menutupkan kepalaku dengan bantal agar tidak terdengar oleh orang lain. Fitnahan tak kunjung habis. Suara kokokan ayam yang mulai terdengar dari arah timur menandakan pagi telah datang dan membawa keindahannya. Ketika aku ingin membuka jendela, tiba-tiba terdengar suara yang sering muncul dari sosok sang bidadari tak bersayap itu. An, bangun, nggak sekolah, nanti kesiangan, ujar ibu seraya membangunkanku. Ya, Bu. Cepatlah, An, kamu ini kebiasaan. Ya, Ibu. Tak ingin membuat ibuku semakin marah, aku pun langsung pergi ke kamar mandi. 10 menit kemudian,
Udah siap, An? Cepat pakai baju dan pergi ke sekolah. Iya, Ibu. Dengan keadaan yang masih mengantuk, aku pun langsung makan dan pergi ke sekolah. Malik, cepatlah, nanti kakak telat ini, ujar Andini memanggil adiknya. Iya kak, bentar, jawab Malik. Malik, cepatlah, udah belum? Teriak Andini seraya bersuara keras. Is kakak ini, ya udah kok, jawab Malik seraya bersungut. Gitu dong, kalau kayak gini kan kita nggak akan kesiangan. Iya kak, iya, jawab Malik. Ya udah cepat naik. Tak berapa lama kemudian, sesampainya aku dan Malik di sekolah, bel sudah berbunyi. Aku pun bergegas masuk lapangan dan mengambil barisan. Dengan perasaan yang begitu cemas, aku pun menunggu info yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. 2 menit kemudian Pak Bambang langsung mengumumkan, dan isinya adalah tentang perlombaan puisi antar kabupaten. Wih, lumayan nih bisa membantu ayah. Uangnya kan bisa diperbaiki buat bayar kontrakan batinku. Aku harus ikut agar bisa menolong ayah dan membanggakan sekolah. Setelah pengumuman berakhir, aku pun kembali ke kelas 12A. Tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki yang rasanya sudah pernah ku kenal. Ternyata dia adalah Ihsan yang dulu pernah kujumpai di taman. Tak lama kemudian datanglah guru biologi, namanya Bu Sinta. Seorang guru yang memiliki hati yang lembut dan sangat sabar dalam mengajar. Pada saat Bu Sinta ingin memulai pelajaran, tiba-tiba Deno berkata, Bu, ada anak baru, Bu. Bu Sinta, oh iya, siapa? Tanya Bu Sinta. Ini loh, Bu, ganteng kali orangnya, Bu. Ujar Ririn, seraya senyum-senyum. Semua mata tertuju pada Ririn sambil menyorak-nyorakkan Ririn karena kecintilannya itu. Kamu nih Rin, ada-ada aja. Oh ya, anak baru tadi boleh maju ke depan. Baik, Bu. Ketika Ihsan ingin memperkenalkan dirinya, Ririn pun mulai mempertanyakan hal-hal yang tak masuk akal. Ihsan, kamu udah punya pacar belum ya? Tanya Ririn. Rin, kamu nggak boleh kayak gitu. Jaga sikapmu sebagai perempuan. Sergah Bu Sinta. Ya Bu, maaf, jawab Ririn. Lain kali jangan diulangi, dan lanjutkan Ihsan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Muhammad Ihsan. Aku pindahan dari SMA Negeri 1 Bandung. Jauh ya Ihsan, kenapa kok bisa sekolah di sini? Tanya Bu Sinta. Soalnya sekolah di Bandung jaraknya sangat jauh dari rumah saya, Bu. Dan selain itu, 1 minggu yang lalu pun sekolah habis kebakar, Bu. Jawab Ihsan. Oh, ya turut berduka ya nak ya. Berduka cita ya nak. Ujar Ibu Sinta. Ya Bu, makasih Bu. Jawab Ihsan. Setelah sekian lama memperkenalan diri dan memulai pelajaran, tiba-tiba ting tong, bunyi yang sangat ditunggu oleh kami semuanya. Baiklah, sampai di sini dulu ya anak-anakku sekalian. Ibu akhiri dengan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar anak-anak dari murid kelas 12A. Selesai pembelajaran IPA tadi membuatku jadi lapar dan memutuskan untuk pergi ke kantin. Tiba-tiba saat aku ingin melangkah keluar kelas, ada seseorang yang memanggilku dari belakang. Hei An, sombong kali kamu sekarang ya. Sombong gimana? Aku memang kayak gini, San, orangnya pemalu. Males ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Oh, ya udah deh. Ngomong-ngomong mau kemana? Tanya Ihsan. Ke kantin, San, jawabku. Aku ikut ya. Oh, bolehlah. Ya silahkan, gak apa-apa.
Sesampainya aku dan Ihsan di kantin, aku merasa seperti ada suara-suara yang membicarakanku. Sabar aja, jangan dipikirkan, kata-kata orang batinku. Saat aku ingin memesan makanan dari depan, tiba-tiba datanglah Sandra dan Mutia. "Hei Andini, ngapain kamu kesini?" Sergah Sandra. Tak ingin memunculkan permasalahan, aku pun menjawabnya. "Nggak ada Sandra, aku hanya ingin makan saja," jawabku. "Jangan so alim kamu An, tinggal bilang aja, susah kali," sergah Sandra. "Astagfirullah, memang aku nggak ngapa-ngapain Sandra," jawabku. "Halah, sok-sokan nggak tahu pula kamu ini An. Udah pacaran kan? Ayo ngaku aja," cerca Sandra. "Nggak ada Sandra, aku dan Ihsan hanya berteman biasa saja." "Halah, so alim kamu," ujar Sandra. "Hei kalian, jangan asal ngomong aja kalau nggak tahu yang sebenarnya," sela Ihsan. Saat ketika Ihsan berhenti ngomong, suasana hening menyelimuti ruangan kantin yang lumayan besar itu. "An, ayo pergi, jangan masukin dalam hati." "Ya San," ujarku. Aku pun cuma bisa terdiam dan tertunduk sedih karena masih banyak saja gunjingan-gunjingan tentang diriku. Tak ingin terus hanyut dalam kesedihan, aku pun mengeluarkan diri dan memesan makanan itu kembali. Ketika aku ingin memesan makanan, tiba-tiba Ihsan berkata, "Biar aku saja." "Kok gitu? Kamu mau makan apa?" tanya Ihsan. "Nasi goreng aja lah, San." "Oke, tunggu bentar ya." Ketika Ihsan memesan makanan, aku pun mencari tempat untuk makan. Belum bisa terlupakan fitnahan yang membuatku sedih. Kenapa ya orang-orang suka sekali mengejekku, menfitnahku, bahkan mencemoohku? Batinku dalam keadaan sedih. 5 menit kemudian Ihsan datang membawa makanan yang kupesan tadi. "Nih nasi gorengnya." "Ya San, makasih." Setelah menyelesaikan memakan semua makanan yang telah ada, tak lama sesudah itu bel pun berbunyi. Ting tong. Aku pun dan Ihsan bergegas kembali ke kelas. Ketika ingin keluar dari kantin, Ihsan pun menarik tanganku. "An, makanannya belum dibayar loh." Iya ya, lupa aku San." "Ya udah, biar aku aja yang bayar," ujar Ihsan. "Gak usah lah, gak enak ya," sambil aku menyodorkan uang 10.000 untuk membayar nasi goreng yang aku makan tadi. "Ya udah, bentar ya." Selesainya, Ihsan dan Andini pun membayar pesanan mereka. Mereka pun bergegas kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Kekhawatiran yang muncul di hati. Selesai PBBM, aku pun kembali pulang ke rumah. Saat ku ingin mengambil sepedaku yang kuletakkan di luar pagar sekolah, tiba-tiba sepedaku menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ini pasti ulahnya si Sandra dan Mutia. Siapa lagi kalau bukan mereka? Feelingku berkata seperti itu. Tapi aku berpikir kembali, tapi belum tentu juga mereka ya, ujarku dalam hati. Tapi siapa lagi kalau bukan mereka? Ya Allah, kenapa nasibku seperti ini, batinku. Ya udahlah, aku pulang jalan kaki aja. Saat ku ingin melangkah untuk pulang, tiba-tiba ada orang yang membicarakanku. Saat ingin lihat ke belakang seperti suara Sandra dan Mutia. Tidak ingin membuat masalah seperti tadi, aku pun terus berjalan. 20 menit kemudian, dengan nafas yang ngos-ngosan keletihan saat berjalan tadi, aku pun langsung dibawa pohon mangga di samping rumahku. Saat ku ingin berdiri, kulihat seperti ada sepeda di samping bunga kamboja ibu yang begitu indah. Saat kulihat dari dekat, ternyata memang itu sepedaku. Astagfirullah, aku sudah memfitnah Sandra dan Mutia. Ya Allah, maafkanlah aku, ujarku sangat menyesali perkataanku tadi. Ini ulah siapa ya? Pasti ini Malik.
Siapa lagi kalau bukan dia? Kan dia memang sangat bandel, jahil. Dengan emosi dan rasa yang kesal, aku pun langsung masuk ke rumah dan menemui Malik. Malik, kesini, ujarku sambil meletakkan kedua tangan ke pinggang. Malik, kamu yang bawa sepeda ke rumah kan? Ujarku. Hei, jangan marah lah kak. Aku tadi sudah nunggu kakak di gerbang sekolah, tapi kakak lama sekali. Kilah Malik. Ya juga sih, tapi janganlah langsung pergi seperti itu. Bilang dulu sama kakak, baru pergi. Capek tahu jalan sampai ke rumah. Sebagai balasannya, kamu harus membuatkan kakak teh pakai es ya. Yang enak, awas kalau kamu jahilin lagi. Perintahku. Halah, dah marah minta teh, buatin teh es pula. Ujar Malik seraya pergi. Apa? Enggak kak. Ampun. Ujar Malik seraya mengatupkan kedua tangan. Ya udahlah, cepat sana ya. Tak ingin menyuci baju 2 kali, aku pun langsung mengenakan baju sekolah agar tidak kusut lagi. Saat duduk di ruang tamu, aku pun berpikir, ibu kemana ya? Malik, ibu kemana? Tanyaku. Ke sawah kak ya. Astagfirullah, kenapa nggak kepikiran ya maafkan Andini bu? Karena Andini hanya memikirkan diri Andini saja, kataku sambil sedih. Lik, kakak mau ke sawah dulu ya, bantuin ibu. Oh, ya udah, hati-hati ya kak ya. Tesnya? Nggak usah lah ya. Kamu jangan jahil-jahil. Jangan hidupin kompor, nanti kebakaran. Iya kak. Iya kakak yang cantik. Jangan gombal-gombalin kakak. Kakak nggak suka. Nggak akan kakak tambah uang jajan kamu lagi nanti. Siapa yang minta uang jajan? Aku kan cuma ngomongin kenyataan kok. Ya udahlah, kakak pergi dulu ya, ujar Andini. Ya kak, jawab Malik. Dengan kecemasan dan kegelisahan, aku pun bergegas pergi ke sawah untuk menolong ibu. Agar cepat sampai, aku pun pergi dengan menggunakan sepeda 15 menit kemudian. Akhirnya, alhamdulillah sampailah aku di sana ketika aku lihat ibu bungkuk menanam padinya. Kesedihan pun mulai muncul dalam hatiku. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak kepada keluarga hamba. Doaku dalam hati. Tak ingin menambah kecapean, ibu yang aku dapati langsung menghampirinya. Bu, biar Andini saja yang mengerjainnya ya, ujarku. Udah pulang kamu, An? Tanya ibu. Udah bu, ibu makan aja dulu biar Andini yang lanjutin, ujarku. Ya udah, nanti kalau kamu capek berhenti ya, ujar ibu. Ya bu. 20 menit kemudian, akhirnya semua pekerjaan telah selesai. Alhamdulillah batinku. Wih, sigap kamu ya. Makasih ya nak, ujar ibu. Sama-sama bu. Yuk pulang bu, udah sore. Ya. Selesainya aku dan ibu menanam padi, aku pun langsung pulang sambil mengobrol dengan ibu. Bu, ayah kemana? Tanyaku. Ayah tadi habis subuh langsung pergi kerja. Ya Allah, kasihan ayah. Ya mau gimana lagi An, gak mungkin kan datang dengan sendirinya. Pasti harus ada usaha. Dulu kan untuk bayar uang sekolah kamu juga nantinya. Iya bu, jawabku. Ayah pulang jam berapa nanti? Tanyaku. Mungkin malam An. Lama kali bu, tanyaku. Sergahku. Iya, itulah makanya jangan malas-malasan, giat-giat belajar.
dan selalu doakan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya Bu, tak terasa kiranya sudah sampai di rumah. Aku sangat kasihan kepada kedua orang tuaku, berharap suatu hari nanti aku bisa membalas jasanya dan bisa mengangkat derajat mereka. Amin. Saat aku kembali ke rumah dengan ibu, aku pun pulang langsung mandi dan siap-siap untuk sholat asar. Aku pun langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. Setelah tak berapa lama, selepas mandi aku pun termenung memikirkan tentang perlombaan puisi yang sebentar lagi akan kuhadapi. Ku ambil buku dan ku mulai mencoba untuk menulis puisi yang bisa ku tulis saat ku ingin menulis puisi. Tiba-tiba terdengar suara bising dari ruang tamu. Tak gendong kemana-mana. Suara yang selalu kedengar dan membuatku semangat marah. Ini pasti ulas Malik. Malik, kesini. Apa kak, jangan marah-marah. Slow. Sebaiknya kakak ikut mendengarkan lagu yang merdu. Merdu dari mananya? Tak pernah buat kakak tenang. Diamlah, kakak lagi ingin membuat puisi. Widih, sejak kapan kakak? Paling malas kok. Dengan berjalannya waktu pasti akan berubah, Lik. Yang dulunya tidak suka bisa jadi sekarang suka. Ih, pandai kakakku buat kata-kata ya. Biar aku bantu kakak membuat puisi. Coba dengar ya judulnya kakakku. Kakakku, kaulah yang terhebat. Kau bagikan inspirasi dalam hidupku. Oh kakakku. Stop. Malik sayang, bukan seperti itu. Kakak mau Malik yang ganteng sejagat raya. Tapi bagus kan kak? Lumayan lah. Ya udah, jangan jahil-jahil lagi, jangan bandel dan jangan ganggu kakak. Ya kakakku sayang. Waktu yang sangat tipis. Hanya beberapa hari lagi lomba puisi itu akan dimulai. Ya Allah, bagaimana ini aku belum ada persiapan, kataku. Bagaimana nantinya kalau puisiku tidak siap ya? Padahal aku pengen sekali, pintaku. Kira bisa nggak ya Ihsan membantuku untuk membuat puisi itu? Sambil menaikkan alis mataku di sebelah kananku. Hari sudah menunjukkan pukul 21.35. Kapan ya aku bisa punya HP? Kalau punya HP aku kan tidak perlu meminta bantuan kepada Ihsan atau teman-teman lainnya. Kamu jangan gitu, Andini. Syukuri aja apa yang ada. Insya Allah suatu saat pasti Allah akan memberikan rezeki yang melimpah pada keluargamu, kataku dalam hati. Tak lama kemudian aku teringat dengan puisi yang dulu pernah sahabat kecilku kasih. Tapi di mana ya? Tanyaku. Karena begitu letih dan kecapean, aku pun menghentikan pencarian puisi yang dulu pernah sahabatku yang memberikannya kepadaku. Besok ajalah. Aku mulai memikirkan puisi yang membuat kepalaku sampai pusing. Tak ingin mencetak. Telat lagi aku pun cepat-cepat tidur agar tidak telat lagi pergi ke sekolah. Kukuruyuk, suara yang tak asing lagi ku dengar, suara yang biasa membangunkanku dari mimpi aneh. Langsung saja bangun dan membuka jendela. Tiba-tiba pada saat ku ingin membuka jendela, muncullah sosok yang begitu mengejutkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kata sosok yang mengejutkanku. Dengan ekspresi mata melotot, aku pun langsung berlari seperti orang yang dikejar hantu. Dan sampai aku tak mengira bahwa baju yang ku kenakan tersobek. Handini, karena sangat ketakutan aku tak menjawab apa kata ibu. Udahlah ya, kayak anak kecil aja pagi-pagi udah lari kayak gini. Itu ibu, ada hantu di sebalik jendelaku. Andini, kayak nggak kenal aja sama adikmu. Taulah si Malik orangnya usil, nggak mau diam. Ujar ibu.
Awas kau Malik, dengan membesarkan mata dan menggerakkan bibirku dari kanan ke kiri. Malik, Malik, di mana kau? Tanyaku seraya marah-marah. Halah, mati aku, ada raksasa yang garang kiranya, ujar Malik. Apa katamu Malik? Kesini. Kalau lari nanti tidak aku antar ke sekolah. Mau nggak? Kataku sambil melototkan mata ke arah Malik. Tak lama kemudian akhirnya ngaku juga si Malik yang jahil itu. Kak Andini. Ngapain kamu sini? Aku ingin minta maaf Kak. Halah, sok gaya. Betul, Kak, aku ingin minta maaf. Kamu sih. Iya, Kak, maaf. Ya udah, lain kali tolong jangan diulangi lagi. Ya, Kak. Tidak ingin memperpanjang masalah, aku pun memaafkan adikku dan langsung bersiap-siap pergi ke sekolah. Ketika aku mengenakan kaos kaki, tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 7.00. Astagfirullah, ucapku. Apakah ini bisa aku kejar? Tanyaku. Klik cepat, teriakku. Karena sangat takut untuk mengulang yang kedua kali, aku meminta Malik supaya membawa sepeda, sedangkan aku memutuskan untuk berlari agar tidak membuang waktu-waktu menunggu Malik yang agak telat itu. Duk duk duk, suara jantung yang begitu cemas dan disertai keringat yang bercucuran jatuh tidak kuhiraukan. Dengan kecepatan stabil, ku langkahkan kaki dan berlari secepat mungkin yang ku bisa. Capek juga, tapi nggak usahlah, ku pikirkan. Capek itu belakangan, kedisiplinan nomor 1. Oke semuanya, teman-teman dan adik-adik semuanya, itu adalah beberapa karya dari Alisa Ramadhani Syafitri dari kelas 9C, yang dimana nantinya mudah-mudahan menjadi sebuah buku ya. Itunya kalau di awalnya itu berjudul Keteguhan Sang Andini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.